Jadi kan memang sebetulnya mau divaksin itu nek saran saya ya sehari sebelumnya nek tidur ya jangan terlalu malam, kemudian paginya itu mempersiapkan diri. Terus ini Bu, yang tadi saya tanyakan prosedurnya bagaimana atau benar dari apa tahapan untuk kita memperoleh vaksin itu tahapan-tahapannya apa ya? Kalau tahapan atau prosedur untuk memperoleh vaksin COVID-19 ini kan dari pertama kan ada pendataan dulu, kemudian setelah terdata, sampai di sini kan di screening. Di screening itu ditanya adakah riwayat penyakit alergi, riwayat penyakit menaun, kemudian adakah pernah terjadi. Kalau jawabannya ada berarti berapa Bu? Ada kemungkinan apa ya, ditolak enggak? Itu nanti masuk nanti masih ada kelanjutannya. Diperiksa tensinya dulu iya, gitu. Betul. Kemudian ketika tensinya itu tinggi, itu tidak serta-merta kita langsung melakukan, tetapi ditunda dulu dalam beberapa jam, ditunggu mungkin saat di tensi itu pasien itu sedang habis aktivitas sehingga tensinya baru naik. Nah, nanti ketika sudah ditunggu misalkan sampai 1 jam 2 jam sudah turun, sudah dalam standar normal, kemudian tidak ada alasan kesehatan lain, itu tidak ada komorbid atau penyakit penyerta, itu bisa diberikan. Setelah diberikan vaksin, ini diobservasi dulu, jadi kita istirahat selama 30 menit setelah divaksin. Jadi kita dijamin nyaman, aman lah, ya diawasi oleh petugas, nggak sekedar untuk istirahat terus enggak, tapi itu dalam pengawasan. Dan saya pernah nanti terjadi ikut juga. Ya, terjadi. Cuma sebentar Bu ya. Mungkin pusing atau apa, tapi yang terpenting itu percaya diri. Percaya diri. Ketika sudah semuanya normal, hasil screeningnya bagus, disuntik itu enggak sakit kok. Tahu-tahu selesai gitu. Hanya sekian detik Bu. Enggak sakit, benar enggak sakit. Ketika kita percaya diri ya enggak akan terjadi masalah. Tapi kalau kita sudah cemas dulu, takut, ya itu yang membuat masalah itu justru dari dirinya sendiri. Psikisnya, mentalnya Bu ya. Psikisnya gitu. Jadi malah tensi naik, malah jadi lama prosesnya begitu. Terus dengar hoax dari nanti ada juga jadwal pemberian vaksin ulang. Jadi 2 kali Bu ya. 2 kali. Kalau belum 2 kali. Sebenarnya hanya saat bukannya tapi 2 kali. Kalau belum 2 kali itu belum sempurna. Nah, ini Bu, sejauh ini di Giri Subo sendiri ada itu Bu, kasus-kasus yang agak mungkin krusial begitu, habis divaksin terus sekian ada dampak apa, ada nggak Bu di Giri Subo? Selama ini secara umum enggak. Lancar Bu ya? Lancar aja. Cuma kami pernah ada di mana Bu itu? Kebetulan dekat rumah saya, tapi semuanya tingkat cemasnya kayaknya tinggi gitu. Pasca imunisasi itu dia merasa pusing dan muntah-muntah. Maksudnya 1 hari setelah pemberian maksudnya. Bukan selesai 1 hari sudah ada jarak. Terus saya jelaskan bahwa ini enggak terlalu pengaruh dari vaksin. Mungkin Ibu waktu mau divaksin sudah saya memang menjogeki sampai di rumah belum habis. Jadi itu malah setelah divaksin kecemasannya itu sangat tinggi. Ya. Kemudian setelah saya kasih ya otomatis akan terjadi pusing dan muntah. Saat tensi memang tinggi. 160/90. Kemudian dia ada mual muntah. Tak kasih secara obat anti-mual. Ya cuma anti-mual aja, terus penurun tensi lah. Udah sembuh. Saya cek ulang, saya WA. Tapi setelah itu dia ikut vaksin kedua? Iya. Terus tak kasih saran nggak usah takut. Kalau takut malah bikin muntah-muntah. Iya. Kan tadinya nggak tensinya nggak tinggi. Jangan takut sama Bu Narti. Nggak tahu. Kok takut kok malah nyari. Kalau takut kok malah nyari. Tadinya nggak ketemu saya. Nah itu jadi memang ada efek samping, tetapi masih bisa diatasi, bisa kipi ringan.
Jadi sekarang ini Bu, ini sudah hampir setengah jam tahu. Ini pesan terakhir kepada dari Ibu semuanya, tentu kepada kader, kepada masyarakat terutama ya. Sekarang ini sebenarnya kita kalangan lansia. Ini pesan Ibu semua untuk kegiatan vaksinasi dalam waktu dekat ini bagaimana Bu? Pesan terakhir, closing statementnya apa gitu loh. Kalau saya utamanya kepada ibu kader dulu. Iya. Karena bu kader itu selaku tokoh di masyarakat. Betul. Dia garda terdepan dibanding yang lain dalam urusan kesehatan. Kepanjangan tangan untuk petugas Bu ya. Kepanjangan tangan petugas. Jangan tidak ikut vaksinasi dengan alasan apapun, termasuk takut. Semua masih bisa diatasi. Tapi sekarang kartu sudah semua Bu ya? Belum? Yang kedua belum, pemberian kedua belum. Jadi langsung menunggu kader rampung ya Bu? Terkecuali kalau dia memang punya alasan penyakit tertentu, itu bukan alasan karena nggak mau ya, karena alasan kondisi. Tapi kalau semuanya sehat, berbondong-bondonglah dan utamakan untuk mendapatkan vaksin. Karena dia akan menjadi ini kesempatan yang paling bagus. Coba kalau kita mandiri untuk vaksin nanti mahal. Dan biaya berapa? 1 jutaan kan? Karena mereka akan menjadi contoh di masyarakat Bu ya. Dia juga sebagai contoh. Teladan. Kalau kita mau ngandani wong liya wae dhewe urung nglakoni terus dasarnya bagaimana? Itu utamanya Bu Kader. Dan kepada Bu Kader kami pesankan supaya informasi ini diteruskan kepada lansia karena Bu Kader juga mengampu pada balita dan lansia. Ibu Narti mungkin terakhir apa? Saya hanya menambahkan ya, tadi kader yang sebagai garda terdepan jadi harus memberi contoh untuk pelaksanaan COVID ini. Jadi monggo yang sudah terjadwal silakan datang di puskesmas dan dilaksanakan vaksinasi ya. Karena ini sifatnya sudah program nasional. Jadi monggo kita semua laksanakan program ini supaya sukses. Dan tujuan utama kita agar pandemi COVID ini segera berlalu. Jadi nanti semua warga masyarakat akan mendapatkan vaksin ya, tapi secara bertahap. Ya. Tunggu tahap berikutnya sesuai jadwalnya. Ya, begitu. Terima kasih kepada Bu Narti dan Bu Narti, Bu Double Narti. Yang telah memberikan informasi, edukasi, penjelasan sangat berharga sekali kepada kita semua tentang kenapa kita harus divaksin, apa tujuannya vaksin, dan terakhir adalah bagaimana sebenarnya vaksin itu dilaksanakan kepada kita semuanya, dan tujuan terakhirnya adalah bagaimana kita membentuk imun dalam tubuh kita biar kita makin kebal dari virus, makin kuat, bukan cuma untuk kita tapi juga untuk saudara-saudara kita, untuk tetangga kita, untuk masyarakat kita, semuanya sehat sehingga tadi benar oleh Bu Narti agar COVID ini segera berlalu. Salam KB, berencana itu keren.